Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anang Maulana ingin menyampaikan beberapa hal tentang konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum konstitusi. Yang pertama, apa itu konstitusi? Menurut KJUR, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut Herman Heller, pengertian konstitusi dibagi menjadi tiga, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan atau mengandung arti politis dan sosiologis. Konstitusi sebagai kaidah yang hidup dalam masyarakat atau mengandung arti hukum atau yuridis, dan konstitusi sebagai kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan yang ketiga, menurut O. Hood Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri, bentuk, sifat, serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis, yaitu konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Lalu sifat konstitusi, yaitu yang pertama adalah lentur atau fleksibel. Konstitusi ini yang proses amandemennya bersifat umum sama dengan hukum lainnya. Kemudian ada sifat konstitusi yang kaku, yaitu konstitusi yang amandemennya memerlukan proses yang bersifat khusus. Lalu kelebihan serta kekurangan dari bentuk konstitusi. Konstitusi tertulis biasanya memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dan lebih kuat, sedangkan konstitusi tidak tertulis biasanya hanya sebagai pelengkap dari konstitusi tertulis sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertulis, dan kekuatan hukumnya pun berada di bawah konstitusi yang tertulis. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.